Kita kan masih kebalik, punya duit bahagia, nggak punya duit rungsing. Nah, kalau masih seperti itu, berarti kita belum pada tingkatan jangan ngatur Allah, jangan ngatur Tuhan ya. Emangnya Allah nggak ngatur kehidupan kita? Tanpa kita punya keinginan pun, itu Allah sudah merencanakan apapun untuk diri kita. Innama man'ahu minat tajrid, yang menjadi sebab kita terhalang dari tajrid, lisyarrihi nafsahu ilaih, karena ada keburukan di dalam diri kita ini. Ya, keburukannya itu tergesa-gesa pengen cepat pindah. Wa nafsu idza syaruhat li syai' kana khafifan 'alaiha. Dan yang namanya nafsu ketika sudah menginginkan sesuatu, ya, kana khafifan 'alaiha, itu dianggap remeh. Kita udah jadi pengusaha. Kamu gak usah jadi pengusaha, capek-capek. Mending kayak si kiai itu. Duduk aja di masjid, wiridan, enak, duit datang sendiri. Diremehin. Wal khafif 'alaiha la khaira fi. Padahal apapun yang disepelekan oleh nafsu itu tidak ada kebaikannya. Wa ma khaffa 'alaiha illa lahzun laha fi. Meskipun hanya sepercik rasa. Jadi gimana? Ya kita pasrah aja sama Allah udah. Apapun yang diberikan oleh Allah, posisi apapun kita terima apa adanya. Nggak ada kebaikan bagi kita untuk pengen cepet-cepet naik tingkatan, pindah tingkatan. Nggak ada kebaikan. Kalau orang udah pada tingkatannya, itu nggak bakalan ada pengaruhnya. Sama saja. Dia tetap bahagia, sukses pada makomnya sendiri. Kenapa? Karena bagi dia, makom asbab ataupun makom tajrid sudah tidak ada perbedaan. Dia ketika jadi makom asbab nggak mikirin dunia, ya. Ketika dia menjadi makom tajrid pun udah nggak mikirin dunia, sama saja. Itu mah hanya formalitas, hanya luarnya saja. Nah, nanti kalau orang itu udah pada posisi seperti itu, sudah stabil, maka dia akan menjadi orang yang sangat bahagia. La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Jadi punya duit bahagia, nggak punya duit pun bahagia. Nah, kita kan belum gitu. Kita kan masih kebalik, punya duit bahagia, nggak punya duit rungsing. Nah, kalau masih seperti itu, berarti kita belum pada tingkatan udah nggak usah mikir-mikir tajrid kalau masih kayak gitu. Usaha aja yang rajin. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kenapa seorang wali kok bisa kaya raya? Ya karena meskipun dia kaya, tapi dia sudah tidak mementingkan itu, sudah nggak peduli. Ya namanya harta benda kekayaan itu bukan keinginan dia, itu kan pemberian Allah. Jadi intinya adalah kondisi kita saat ini apa? Tekuni saja, jalani ya. Terima, jangan pernah mengeluh, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, karena apapun tingkatan kita, apakah asbab atau tajrid, bisa sama-sama sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan punya pikiran kalau orang masih asbab nggak mungkin sampai ke Allah. Sama saja, kedua-duanya sama. Orang kaya, orang miskin, bisa nggak usul kepada Allah? Bisa. Kedua-duanya sama. Nggak ada perbedaan dalam hal mengenal Allah. Justru kalau kita sudah lancang ingin mengatur hidup kita sendiri, justru itulah sebab kita terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya mah sami'na wa ata'na. Ada kalimat yang sering kita dengar tuh, jangan ngatur Allah, jangan ngatur Tuhan ya. Ya kita ini kadang-kadang nggak sadar. Kita nggak ngatur Tuhan, tapi kita terlalu banyak keinginan gitu. Padahal itu kan sama saja kita kayak ngatur Tuhan. Emangnya Allah nggak ngatur kehidupan kita? Tanpa kita punya keinginan pun, itu Allah sudah merencanakan apapun untuk diri kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.